yaitu untuk gaji pokok kan tadi di sini 3.203.600 rupiah ya. Nah, tunjangan istri atau suami ini nggak ada. Karena apa? Karena di sini sobat calon guru sobatnya, pada SK P3K yang nantinya akan kita terima di tahun 2025 di sini nanti akan tertera untuk jabatan dan juga pangkat kita serta besaran gaji kita teman-teman. Nah, tentunya di sini sudah diatur untuk gaji dan juga tunjangan P3K itu kira-kira berapa. Ini nanti akan didasarkan pada ijazah ya. Dan pada video ini kita akan mengintip yaitu berapa sih besaran gaji dan tunjangan P3K tahun 2025 nanti. Ketika kita nanti akan menerima gaji pertama, baik itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, tentunya dari hitung-hitungan jumlah pendapatan dan juga ada potongan-potongan di sini nanti kita akan mendapatkan angka bersih ya yang ada di SPJ itu kira-kira berapa. Nah, kira-kira berapa sih gaji dari P3K untuk ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2 hingga S3. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru sobatnya, di sini nanti terkait tentang penentuan golongan dan juga gaji P3K. Ya, ini adalah kalau misalkan kita lihat ya, untuk penentuan golongan dan gaji P3K yang di jabatan fungsional itulah berdasarkan dari ijazah itu seperti ini. Yaitu untuk yang guru ya, untuk guru jabatan P3K guru ini adalah nanti golongannya itu golongan 9, yaitu dengan ijazah S1 atau D4 ya yang linear. Kemudian untuk di sini mungkin teman-teman yang memiliki ijazahnya itu S2 ya. S2 itu golongan 10. Kemudian untuk dokter ini adalah ijazah dokter atau S3. Ini adalah nanti golongannya itu golongan 11 teman-teman. Kemudian dilanjutkan untuk berbagai macam jabatan P3K adalah seluruhnya itu didasarkan yaitu pada ini ya, yaitu pada ijazah yang dimiliki. Kemudian di sini untuk yang ijazah D2 itu adalah golongan 6, kemudian D3 itu adalah golongan 7 teman-teman. Kemudian untuk magister itu golongan 10 dan juga dokter ya atau S3 itulah nanti golongan 11. Terkait tentang gaji serta pembagian golongan nanti akan tertera pada SK P3K kita ya ketika nanti kita akan menerima, dan di sini didasarkan pada aturan terbaru terkait tentang penggajian P3K. Sedangkan untuk pembagian golongan P3K berdasarkan dari ijazah kurang lebihnya adalah seperti ini teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki kemarin tuh mendaftar dengan ijazah SD. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar ijazah SD golongannya adalah golongan 1 ya. Kemudian ijazah SMP sederajat adalah golongan 4, kemudian SLTA atau diploma 1 sederajat adalah golongan 5. Sedangkan diploma 2 atau D2 adalah golongan 6, D3 itu golongan 7. Sedangkan yang ijazahnya sarjana ya S1 atau mungkin juga D4 atau terapan nanti adalah golongan 9. Kemudian pasca sarjana S2 itu adalah golongan 10 dan juga untuk pasca sarjana S3 itulah nanti golongannya itu golongan 11 teman-teman. Artinya dari ijazah yang kita gunakan untuk melamar itulah nanti sebagai bahan dasar untuk penentuan gaji pokok kita itu berapa. Dan terkait tentang penggajian P3K yang terbaru ya itu adalah setelah kemarin itu dilakukan kenaikan 8%, yaitu mengacu pada peraturan presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2024 ya, tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan di sini yang diubah itu adalah sepertinya hanya di bagian lampirannya saja teman-teman ya. Nah, di sini pasal 1 ya, ini adalah mengubah lampirannya. Kemudian ketentuan ini adalah mulai berlaku kemarin tanggal 1 Januari 2024 dan sampai sekarang itu belum ada informasi lagi apakah di tahun 2025 nanti ada kenaikan lagi ataukah tidaknya. Nah, sekarang langsung saja kita cek ya, yaitu pada bagian lampiran. Inilah untuk lampiran Perpres nomor 11 tahun 2024 ya. Ini adalah untuk penentuan dari gaji kita itu kira-kira berapa. Coba di sini kita agak perbesar ya. Nah, tentunya teman-teman nanti sudah melihat untuk ijazahnya itu ijazah apa gitu ya. Nah, sini kita lihat ya, untuk nanti P3K itu kan seluruhnya itu masa kerjanya masih 0 teman-teman ya. Nah, ini untuk ijazah tadi ijazah SD ya. Ijazah SD itu adalah masuknya di sini yaitu golongan 1 ya. Nah, ijazah SD untuk ini adalah daftar gaji P3K yang terbaru ya. Kalau misalkan teman-teman kemarin mendaftar di
yang menggunakan ijazah SD, maka di sini nanti ketika teman-teman mendapatkan masa kerjanya itu 0 tahun, ketika menerima SK P3K gaji pertamanya, gaji pokoknya ya, ini belum termasuk tunjangan. Untuk tunjangan nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, ini untuk gaji pokoknya ijazah SD itulah Rp1.938.500 teman-teman. Namun di sini nanti teman-teman setelah 2 tahun akan mendapatkan kenaikan gaji berkala ya. Dan di sini seperti halnya teman-teman yang lulus tahun 2022, ini sudah ada perintah untuk pemberkasan, yaitu kenaikan gaji berkala karena sudah 2 tahun. Nah, di sini nanti untuk teman-teman yang ijazah SD itulah gaji pertamanya sekian, kemudian setelah 2 tahun nanti naik ya, yaitu awalnya Rp1.938.500 menjadi Rp1.999.500 ya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan golongannya tadi, golongan berapa, yaitu berdasarkan dari ijazah masing-masing ya. Misalkan saja di sini untuk teman-teman kebanyakan di sini ijazah S1 ya. Misalkan untuk yang ijazah S1 P3K guru misalkan. Nah, di sini ketika teman-teman nanti menerima SK P3K, yaitu gaji pertamanya, ini kan masa kerja kita masih 0 nih. Maka gaji pertama yang teman-teman terima itu adalah Rp3.203.600 ya. Nah, inilah untuk teman-teman yang ijazahnya itu S1 ya. Untuk ijazah S1 sekian ini, yaitu Rp3.203.600. Nah, setelah nanti 2 tahun maka nanti akan ada kenaikan teman-teman, yaitu menjadi Rp3.304.400. Nah, sekarang kita cek kalau misalkan gaji pokoknya sekian, itu kira-kira plus tunjangan ini yang bisa kita bawa pulang berapa ini. Dan di sini kita ambilkan contoh salah satu teman-teman, yaitu untuk P3K guru ya. Ini contoh P3K guru yang mana beliau itu seorang perempuan dan juga memiliki 2 anak, namun suaminya itu seorang PNS. Jadi untuk seluruh tunjangan anak istri itu masuk di suaminya yang sudah PNS terlebih dahulu. Nah, untuk contoh P3K yang di sini dapat dikatakan single ya, itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, untuk yang nanti anak 1, anak 2 kita bahas ya sekalian. Kita bahas yang ini dulu ya. Ini contoh untuk yang gaji single ya. Ini untuk SPJ, contoh SPJ terbaru ya, perincian gaji bulan Desember 2024, yaitu untuk gaji pokok kan tadi di sini Rp3.203.600 ya. Nah, tunjangan istri atau suami ini enggak ada. Karena apa? Karena di sini dia itu sudah masuk di tunjangan suaminya gitu ya. Tunjangan anak juga enggak ada. Kemudian untuk tunjangan fungsional atau struktural di sini adalah 327.000. Kemudian tunjangan beras ini 72.420. Nah, ini. Kemudian untuk tunjangan pajak nggak ada ya. BPJS 4%, ini 141.224. Kemudian tunjangan CKK ini ada 7.000-an. Kemudian tunjangan CKM 23.066 ya. Kemudian pembulatannya adalah sekian, dan sehingga untuk jumlahnya jumlah kotor ya. Jumlah kotor inilah Rp3.775.076. Nah, di sini ada potongan-potongan teman-teman, yaitu potongan pajak ini adalah enggak ada ya. Kemudian BPJS 4%, 141 ini, kemudian IWP, kemudian ada IWP ini enggak ada yang 8%, kemudian JKK ada JKM. Sehingga di sini untuk jumlahnya potongan adalah sekian. Nah, di sini penerimaan bersih itu adalah 3.567.791. Ini contoh untuk gaji P3K single ya. Artinya tidak menunjang anak maupun juga suami teman-teman. Sekarang kita berikan contoh untuk yang mendapatkan tunjangan suami, kemudian anak 1 dan juga anak 2 ya. Contoh untuk yang golongan 9 dengan ijazah S1 atau D4. Oke, ketika tadi kita berikan contoh untuk yang single ya, artinya yang nggak punya anak maupun juga suami ataupun juga istri ya, karena nggak tertunjang. Maka di sini sebagai contohnya adalah yang ini teman-teman ya. Ini contoh untuk yang nomor urut 23. Ini adalah dia itu punya anak 1, jadi punya istri, kemudian punya anak 1. Maka di sini yang membedakan adalah tunjangan anak maupun juga tunjangan suami atau istrinya ya. Dan ini berpengaruh terkait tentang ini, yaitu untuk jumlah total penerimaan yang nantinya itu dibawa pulang teman-teman. Kalau misalkan di sini punya anak 1 ya, yaitu sudah menikah punya anak 1, maka gajinya itu 4.063.200 ya. Nah, sedangkan untuk yang di sini punya ini adalah anggotanya ada 4 ya, artinya di sini memiliki suami, kemudian atau juga istri, dan juga punya 2 anak dan seluruhnya ini tertunjang. Maka di sini total bersihnya yang dibawa pulang
itu adalah 4.229.000 ya. Nah ini 4.229.000. Nanti yang dibawa pulang ketika teman-teman punya anak 2 ya. Ini adalah untuk yang golongan 9. Nah sedangkan untuk yang golongan lainnya itu menyesuaikan dengan gaji pokoknya teman-teman. Dan ini belum termasuk tunjangan profesi guru ya. Kalau misalkan kalian punya TPG nanti 2 kali lipat ya teman-teman. Nah kira-kira demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses.